Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita berjumpa lagi di live Info Warga Situbondo dan tetap dengan beberapa bahasan tentang Pilkada 2024. Namun malam ini kita lebih fokuskan pada bahasan tentang pemuda dan juga perempuan. Jadi kita akan berdiskusi santai bersama dengan rekan saya yang di sana namanya Lubis, yang beberapa pekan terakhir ini cukup populer di media sosial setelah melakukan aksi di tengah jalan untuk agar jalan berlubang di jembatan daerah dekat pusat oleh-oleh ya segera diperbaiki. Dan alhamdulillah memang hari ini sudah mulai proses perbaikannya. Inilah yang dinamakan power dari seorang pemuda. Bagaimana aspirasi-aspirasi itu harus benar-benar tersampaikan, entah itu melalui cara-cara dari tulisan, status, atau bahkan yang paling ekstrim adalah aksi demonstrasi. Yang selain itu sebelah saya ini ada salah satu perwakilan perempuan yang cukup enak mungkin dilihat di kamera, cukup manis. Ini ada Susia Andawia yang juga cukup aktif bergerak di beberapa organisasi-organisasi yang terfokus mendampingi perempuan, entah itu remaja, ibu-ibu, atau bahkan mama-mama. Selamat malam Susi dan Lubis. Selamat malam Mas. Jadi kita diskusi santai saja malam ini karena memang cukup banyak bahasan khususnya di pilkada, dan seperti kita ketahui bahwa peran pemuda cukup sentral di pilkada kalau kita berkaca pada pemilu 2024 kemarin. Jadi artian pemuda bukan hanya melihat calon di usianya atau di kayak misal sekarang kan agak dompleng dengan Mas Rio yang cukup muda usianya gitu kan, karena yang sudah cukup pengalaman. Nah, ini kita tidak bahas dalam segi usia, tapi dalam segi bagaimana karakteristik seorang pemuda dan juga sudut pandang yang berbeda dari seorang perempuan. Kita bahas-bahas ringan dulu, yaitu tentang persepsi pemuda terhadap politik. Ini mungkin Lubis bisa memulai diskusi ini dengan santai. Kira-kira apakah memang pemuda itu memiliki suara yang cukup signifikan di politik kali ini? Itu bisa digambarkan. Oke. Pendapat saya ya Pak, dengan kita berkaca kepada pemilu 2024 kemarin, bahwasanya tidak bisa dipungkiri bahwa bonus demografi itu terjadi puncaknya pada tahun 2024 tahun ini ya Pak, di pemilu ini. Jadi dominasi pergeseran generasi itu sangat-sangat signifikan ya, sehingga instrumen-instrumen gaya-gaya politik baru itu sangat-sangat kental terjadi ya Bang. Sehingga di pilkada tahun 2024 ini di Situbondo itu bagi saya sangat rasional ya, ketika adanya perbedaan usia yang sangat terpaut jauh antara Bung Karna dengan Mas Rio yang dengan slogannya Bupati Muda. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya dari beberapa data persentase pertumbuhan untuk pemilih yang masuk daripada generasi milenial dan Gen Z itu mencapai angka 60% lebih ya Bang. Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi itu menjadi dominasi ya, sehingga pemuda-pemuda ini berani untuk show of force, untuk berani bertarung di dalam kancah politik, sehingga apa alasan kita untuk tidak terlibat langsung seperti itu Bang? Tentu memang, tapi pemilih pemuda ini cukup rasional, yang tidak bisa diiming-imingi hanya dengan kata Bupati Muda gitu ya. Ya benar. Jadi mereka pasti melihat bagaimana gagasan dari Mas Rio sendiri atau Bung Karna. Dan artinya saya yakin banyak pemuda yang memilih tidak hanya karena mungkin Mas Rio ini muda sama saya pilih, tidak mungkin gitu kan. Tidak mungkin. Jadi pasti kebanyakan memilih melihat dari gagasan mereka. Dan kebanyakan memang
pemuda juga tidak terlalu tertarik dengan propaganda-propaganda yang Buzzer-buzzer itu ya. buzzer-buzzer itu. Mereka lebih memiliki gaya atau cara memilih sendiri. Mungkin gimana kalau kata Susi? Setuju atau enggak? Ada beberapa faktor mengapa pemuda itu sekarang mungkin lebih ini, karena lagi-lagi kita sudah dalam pada perkembangan teknologi yang semakin pesat. Salah satu faktor yang sangat mendukung kenapa pemuda ini akhirnya berpartisipasi aktif dalam kancah politik saat ini, karena gampangnya informasi yang kita dapat dari sana. Makanya pemuda akhirnya memiliki keinginan, memiliki kemauan dan kemauan sehingga mereka mau untuk berpartisipasi aktif. Benar. Ya. Jadi memang partisipasi aktifnya ini juga kita harus lihat di media sosial. Bagaimana sekarang juga muncul pemuda-pemuda yang mulai berani berkomentar tentang politik. Atau kita kalau berkaca di pemilu 2024 kemarin, keterlibatan pemuda cukup signifikan. Meskipun dari sisi lebih ke hiburan, ya kan, joget-joget atau apa. Tapi kan ini sudah menggeser pola kampanye yang sebelumnya cukup konvensional itu menjadi harus benar-benar kreatif gitu, karena memang tidak bisa kita mengajak pemilih untuk memilih hanya karena ini karena itu pasti lebih pada kreativitas yang ditunjukkan oleh tim, dan ini yang kayaknya masih belum kita lihat dari kedua paslon itu kan. Kreativitas yang ditunjukkan dari calon-calonnya ini masih minim sekali itu, karena kita masih terlalu sibuk di bahasan-bahasan yang pertarungan politik di adu debat, adu apa yang itu hal yang sebenarnya basi lah ya. Basi lah bagi anak muda gitu ya. Jadi memang kalau berbicara pilkada 2024 dan itu fokusnya dari Situbondo, kreativitas dari pemuda itu belum cukup terlihat. Benar. Menurut kita itu ya. Ya mungkin menurut saya juga pun seperti itu ya. Hari ini apa yang perlu ditakutkan oleh anak muda untuk terlibat dalam politik? Jadi mulai dari kampanye elektronik dan sebagainya, kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya perkembangan teknologi itu sangat-sangat pesat, dan sehingga pun hari ini teknologi itu bisa menjadi ranah politik, menjadi alat politik. Ketika kita mau kampanye dulu kan cukup menggunakan banner dan baliho dan sebagainya, woro-woro dan seperti ini. Kita cukup membuat sebuah video ataupun pamflet, kita sebar nih di media sosial. Jadi masyarakat banyak itu gampang lah ya mendapatkan sebuah informasi, pengetahuan daripada apa yang menjadi visi misi dan sebagainya. Itu sangat mudah diakses ya. Jadi saya berharap ya teman-teman muda, anak-anak milenial dan Gen Z itu benar-benar terlibat dalam politik. Bukan kita memaksa untuk mereka terlibat dalam politik, tapi setidaknya mereka paham bagaimana politik itu, bagaimana pentingnya politik itu, untuk apa itu politik. Jadi jangan menstigmakan bahwa politik ini, wah politik ini kotor dan sebagainya. Tidak. Kalau mereka beranggapan bahwa politik itu kotor, terus siapa yang mau membersihkan politik ini kalau bukan kita gitu loh. Tapi justru memang kalau berbicara kotor, memang kotor itu adalah ranah hiburan untuk anak-anak. Jadi pemuda-pemuda itu memang harus menikmati. Berani kotor itu lebih baik ya, Bang. Berani kotor baik katanya. Jadi kan memang kalau kita berbicara kotor atau tidak itu tergantung bagaimana kita memaksimalkan. Iya benar. Jadi kalau kita berbicara kotor itu adalah misal tanah atau tanah yang kotor, kalau itu cuma untuk main-main ya kotor. Tapi kalau ditanami benih maka akan tumbuh tumbuhan-tumbuhan yang cukup bermanfaat. Nah ini kenapa memang peran pemuda cukup signifikan dalam pilkada kali ini itu. Dan tujuan dari acara malam ini adalah memantik semangat dari rekan-rekan pemuda untuk berani tampil lah, muncul itu di TikTok lah, di Facebook atau di mana, konten-konten yang mereka kira atau mereka buat untuk mewakili keresahan-keresahan yang ada. Misal Situbondo hari ini terlihat mungkin sudah banyak kemajuan, tapi ranah pemuda itu bisa melihat hal yang lebih dalam lagi daripada orang lihat gitu. Ternyata Situbondo masih kurang seperti ini nih. Nah itu yang harus suara adalah pemuda itu harusnya ya. Tapi kalau kita coba geser dari bahasan lebih kepada perempuan, kira-kira kalau dari sudut pandang perempuan sendiri dan kita berbicara Situbondo, apa hal yang hari ini menjadi isu yang harusnya juga cukup dibahas oleh para paslon? Kalau bicara calon, mungkin semua calon ada keterwakilan perempuan. Iya benar-benar. Wakilnya sama-sama perempuan.
Tapi kita tahu bahwa permasalahan-permasalahan perempuan ini juga cukup kompleks dan itu sejauh ini juga belum pernah disinggung nih sama kedua paslon. Menurut Susi sendiri gimana? Nah, pandangan Susi sejauh ini, paslon itu apa kira-kira juga kalau kita lihat kan belum ada yang menyinggung tentang keterlibatan perempuan atau apa ini masih minim lah ya. Sepertinya masih sejauh ini memang belum ada yang menyebut keterlibatan perempuan, lebih kepada mungkin sekarang lagi trennya perempuan itu tampil, lagi trennya. Contoh saja di pilgub kali ini tidak memungkiri tiga-tiganya calon sama-sama perempuan. Benar, ya. Ya. Jadi itu salah satu hal yang menarik yang mungkin akhirnya diadaptasi juga wakil-wakil kita perempuan semua. Benar. Tapi lagi-lagi itu belum bisa mewakili suara dari perempuan karena mereka mungkin hanya ditempatkan hanya berasaskan kepada untuk menarik masyarakat masih sejauh ini. Dan lagi-lagi dari wakil-wakil kita calon kita itu belum bisa benar-benar memahami kesadaran terkait tentang kesetaraan gender itu tadi. Terus juga partisipasi mereka juga belum menunjukkan bahwa mereka mewakili perempuan sejauh ini, karena yang mereka fokuskan hanyalah menarik bagaimana orang itu melihat mereka itu keren, bagus dan sebagainya, tapi belum ada suara dari mereka yang bisa mewakili kita sebagai perempuan sejauh ini. Seperti itu. Tapi kalau kita melihat juga banyak kan di Kenanga itu yang baru dilantik adalah juga dewan-dewan perempuan. Yang memang sebenarnya juga cukup jarang muncul di media sosial. Itu mah perkaranya. Sebenarnya kita ya teman-teman muda itu perlu ya aktif ya, kayak saya sama Mbak Susi ini juga harus perlu aktif ya merosting mereka sebenarnya. Pun hari ini kalaupun ada pertanyaan seperti itu juga ya, walaupun mereka itu ada ya perempuan seperti yang kita ketahui hari ini ada 3 paslon gubernur itu 3-tiganya perempuan calon gubernurnya. Nah, kita memang tidak pernah melihat nih mereka itu menggaungkan gagasan bagaimana mengedepankan gender perempuan nih. Jangan sampai itu hanya benar kata Mbak Susi, itu hanya dijadikan daya tarik saja, seakan-akan wah ini hanya ini mau mesetarakan gender nih, tapi itu tidak ada kan gitu daripada untuk situnya. Karena memang kalau kita berbicara pendampingan pun sejauh ini juga jarang kita lihat ada dewan yang memang basisnya dari perempuan yang juga melakukan pendampingan yang cukup proaktif itu ya proaktif ya, mungkin tidak diekspos saja itu. Tapi kan kita di era digital ini harusnya semua hal itu tetap terlihat. Nah ini yang kita sering bahas bahwa keterwakilan perempuan yang memang digadang-gadang dan selalu diupayakan ada di DPR itu bukan hanya sekedar penghias gitu. Jadi dewan-dewan itu tidak cukup hanya cantik di ruangan saja, tapi bagaimana mereka benar-benar menyuarakan gitu. Bukan mawar penghias taman gitu. Iya, bukan penghias ruangan. Tapi memang banyak dewan yang cukup cantik-cantik di Bondo ya. Tidak dipungkiri seperti pemilihan DPD kemarin yang menang yang cantik. Sempat viral kemarin karena fotonya cantik dicoblos gitu. Itu yang unik ya. Itu yang apa yang mereka lihat begitu menarik, mereka pilih kayak gitu. Tapi tidak melihat daripada kualitas kayak gitu. Apa yang mereka bawa. Ini juga dari rekan-rekan yang komentar bisa saling ikut komentar dan berdiskusi dengan kita, nanti kita akan bahas. Jadi memang malam ini kita akan berbicara tentang pandangan politik pemuda yang terfokus pada pemilih pemuda dan perempuan. Artinya diskusi ini akan terus berlanjut dengan beberapa bahasan-bahasan yang jarang sebenarnya dibahas di momen pilkada beberapa minggu ini. Iya benar. Jadi kita hanya terfokus pada bahasan-bahasan itu saja, tapi kita tidak bahas tentang dari sisi perempuan, lalu sisi nanti bisa kita bahas dari sisi yang lain, itu kan yang orang jarang bahas. Ini ada komen dari Situbondo Cerdas bahwa Situbondo tidak ramah gender mas, makanya perempuan kurang dalam lingkup politik. Nah ini perlu dijelaskan tidak ramah gendernya gimana gitu. Jadi biar soalnya Susi juga masih agak malu-malu bertemu dengan penonton live di WS. Jadi ada yang komen agak kaku ya, sedikit kaku lah. Karena memang masih malu-malu.
Menyala Banteng Baluran Mas Lubis ya, memang cocok jadi banteng. Oke, Lubis, Bos. tukang seruduk ya. Mau menanggapi yang dari Situbondo cerdas ya Mas. Gimana tadi pertanyaan? Tidak ramah gender katanya kalau Situbondo, di iya, jadi Situbondo. keaktifan, keterlibatan perempuan itu masih kurang. Lagi-lagi memang di Situbondo untuk kesadaran bahwa kesetaraan gender itu penting memang masih minim, dan pendidikan ramah gender itu di sini sangat benar-benar minim banget gitu loh. Dan tidak usah dilihat dari kesadaran teman-teman ketika ada beberapa wadah yang ingin memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender itu tadi, ketertarikan teman-teman itu masih minim, meskipun teman-teman itu paham gender itu apa, feminis itu apa, feminim itu apa, mereka paham, tapi mereka lagi-lagi tidak sadar. Iya. Gitu loh. Padahal kalau di bawah mungkin banyak sekali pelajar-pelajar perempuan yang cukup vokal ya. Iya, cukup Cukup vokal, cukup berani, mahasiswi gitu kan. Cuman akhirnya setelah mereka melalui pendidikannya itu menghilang gitu. Entah sudah sibuk menikah atau gimana. Nah, itu yang jadi pertanyaan jadi ya, Pak. kegerus. Jadi kegelisahan-kegelisahan itu sedikitnya belum terwakilkan. Bahkan seperti saya sampaikan tadi, para wakil-wakil rakyat kita yang memang mewakili perempuan ini juga tidak cukup vokal untuk berkomentar tentang perempuan di media sosial mungkin. Tapi kita tidak menutup kemungkinan di dalam kantor mungkin cukup vokal untuk memperjuangkan itu. Kita kan tidak tahu. Walaupun kita tidak tahu ya, Pak. Iya. Tahu kalau Lubis mungkin tahu karena Ya, kalau Mas Lubis mungkin tahu ya. Saya ini juga mempertanyakan, Bos. Gitu. Sejauh ini saya memang belum menemukan dewan ataupun wakil dari kita yang benar-benar menggaungkan kesetaraan gender itu sejauh ini, meskipun kita memiliki beberapa dewan ataupun perwakilan dari rakyat itu yang perempuan. Benar. Sebenarnya kan begitu, benar kata Mbak Susi ya. Sebenarnya penting ya dewan ataupun aktivis dari perempuan itu menunjukkan taringnya, sehingga apa, perempuan-perempuan di belakang sana pun juga akan bisa mengikutinya. Mereka juga akan berani menyuarakan pendapat dan sebagainya terkait apapun. Mereka juga akan berani. Dan lagi-lagi hari ini Publik Situbondo khususnya juga masih belum melihat nih Bang, mulai dari sektor aktivisnya, mulai dari ya apapun lah ya, mulai dari dewannya pun yang sudah terjadi. Ini belum ada mereka yang menunjukkan powernya bahwa mereka akan menjadi wadah kayak gitu, akan menjadi pejuang untuk kaum perempuan kayak gitu. Itu yang sangat disayangkan sebenarnya. Kalau berbicara media sosial pun dari 40 yang dilantik kemarin cuma ada beberapa yang aktif di media sosial lagi ya, beberapa nama-nama lah. Jadi ini ada juga komentar dari kakak bro, Lubis kok hanya manggut-manggut. Lalu ada juga dari Fata bahwa tidak akan dijadikan narsum katanya sama Mas Rizky. Dalam kapasitas Fata pun nanti memang sudah masuk agenda kami untuk didatangkan karena cukup populer kan Fata hari ini itu. Nanti kita akan undang bagaimana ada keterwakilan dari para paslon untuk berbicara tentang gagasan-gagasan pemuda, dan ini kita sudah agendakan. Mudah-mudahan bisa terwujud karena ruangan IWS cukup sederhana. Khawatir para pejuang-pejuang ini merasa enggan untuk duduk di sini. Ini ada juga dari Bella, musisi belum ada ya, makanya next 5 tahun dirimu coba ya, semangat. Kayaknya Mbak Bella juga. Dalam kapasitas mungkin untuk coba calon mungkin maksudnya ya kata Bella, itu jadi calon dewan dari perempuan. Ini juga ada komentar dari salah satu kader-kader perempuan yang cukup hebat. Ya harapannya 5 tahun lagi mungkin bisa muncul di mengisi kenanga itu, agar lebih muda dan lebih bervariasi sih. Saya rasa bukan cuma si Susi ya, kayaknya Bella juga ya. Pada di aktivis ini. Ini ada pertanyaan, bagaimana sudut pandang pemuda melihat kasus KPK di tengah masa pilkada? Wah, ini menarik. Karena setelah pendaftaran semingguan ini kita cukup penuh media sosial itu kan, penuh dengan bahasan-bahasan tentang KPK. Ya. Coba kalau dari sudut pandang Lubis sendiri gimana? Kalau sudut pandang saya sendiri ya Bang, saya pun juga
bising juga ya melihatnya kayak gitu. Sehingga yang pada intinya itu para calon itu mengemas dirinya untuk menyampaikan visi dan misi dan sebagainya. Ini malah tidak ada, hampir sangat masif ini tidak ada. Mereka itu membicarakan masalah KPK kayak gitu loh. Nah, sedangkan yang kita ketahui KPK itu tidak akan mungkin langsung ujuk-ujuk main, langsung todong tersangka ini dan sebagainya. Yang jelas kami juga memahami bahwa di situ ada proses, ada sistem yang yang membuat semua itu sehingga terjadilah yang namanya tersangka. Misal satu contoh kayak gitu ya. Nih, ada yang namanya kayak HPS ya, Bang. Ini dari awal nih ya, dari awal rekonstruksi kejadian perkara itu ya, sehingga tidak terjadi timbul-timbul yang katanya, wah, bapak difitnah nih, ini ada yang memfitnah dan sebagainya. Lah, hal-hal yang namanya fitnah dan memfitnah, ini coba yuk kita sadarkan teman-teman untuk benar-benar menyimak secara langsung bahwasanya fitnah itu apa, siapa yang memfitnah dan di mana letak fitnah itu. Coba kita ini ya. Mungkin saya belum begitu hafal ya Bang, tapi saya memahami itu ya Bang. Coba saya akan membacakan dari mana, bagaimana proses itu terjadi ya. Di sini ada yang namanya HPS ya Bang, harga perkiraan sendiri, disusun oleh pejabat pengadaan dinas terkait. Lalu turun yang namanya proses penentuan harga barang dan jasa yang berpedoman kepada LKPP. Nah, di sana ada proses yang namanya lelang, yaitu di sana dimasukkan di dalam LPSE, layanan pengadaan secara elektronik. Nah, situs LPSE di Kabupaten Situbondo tidak aktif loh Bang. Nah, ini yang menjadi bingung. Kalau kita melihat di Banyuwangi, di Jember, dan di beberapa kota lain, itu selalu aktif. Tidak ada yang namanya informasi di dalam LPSE di kabupaten situs itu tidak ada yang namanya tidak diaktifkan Bang. Ini enggak tahu ya, kadang aktif, kadang atau tidak. Disinilah yang saya khawatirkan, ini terjadi permainan-permainan oleh broker ya untuk menentukan siapa pemenang lelang kayak gitu ya. Ya kita hanya menduga-duga saja kayak gitu ya. Karena harusnya kan itu menjadi sebuah pusat informasi yang transparan kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat tahu nih siapa yang mendapatkan yang memenangkan tender ini, siapa yang berhasil untuk mengelola ke depannya. Jadi di sini masyarakat juga akan meraba-raba gitu, Bang. Saya rasa masyarakat akan tahu nih mana mungkin pengelola yang bisa mengerjakan secara baik atau tidak kayak gitu ya. Masyarakat pada akhirnya buta dengan itu. Jadi yang saya takutkan itu adalah broker-broker ini mempermainkan hal itu. Nah, dari sana juga lelang dengan para mitra itu terkadang ya kita tidak bisa menjabarkan secara luas ya, mitra itu bermainnya mungkin mendapatkan secara fair ataupun mitra itu mendapatkan dari berbagai macam broker ya, penawaran-penawaran yang penting asal kerja aja gitu, tapi dia tidak lebih kepada melihat bagaimana resikonya, bagaimana kualitas yang akan dibangunnya, sedangkan apa yang akan mereka kerjakan itu menggunakan uang rakyat loh ya Bang, untuk semua itu. Jadi dari sana itu akan muncul namanya pemenang lelang dan terjadi langsung yang pelaksanaannya Bang. Setelah terjadi pelaksanaan itu ada yang namanya pemeriksaan hasil pekerjaan oleh dinas dan juga langsung geser sedikit pemeriksaan hasil pekerjaan oleh dinas dan kita akan merujuk semua itu mungkin ya kalau secara skala kecil. Yang proyek-proyek skala kecil itu yang dari 500 juta ke bawah ataupun 500 juta ke atas itu ada pembagian ya Bang, pembagian tugas untuk ininya ya. Ada yang kalau 500 ke bawah itu mungkin bisa lah dipakai dilakukan pembayaran di bendahara-bendahara dinas ataupun seperti yang 1M ke atas itu langsung kepada LKPP pusat. Seperti itu kayaknya ya Bang. Ya. Kayaknya kalau nggak salah ya kayak gitu ya. Ada juga yang namanya pemeriksaan, lalu nanti itu masuk kepada tahapan pemeriksaan BPK.
BPK itu memastikan proses penggunaan uang sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan hasil akhir mengeluarkan status WTP. Wajar tanpa pengecualian, ada juga yang namanya WDP, wajar dengan pengecualian, atau TMP, bukan Taman Makam Pahlawan nih kayak gitu ya. Yang namanya TMP itu tidak menyatakan pendapat. Nah, ini tidak menyatakan pendapat dong kayak gitu. Jadi dengan adanya status WTP pun BPK tidak menjamin bahwa pekerjaan ini bebas daripada korupsi loh ya, Bang. Nah, di sini kita juga harus jeli. Masyarakat itu juga harus paham bagaimana proses-proses itu terjadi. Jadi sehingga masyarakat itu tidak gampang terbius dengan beberapa isu-isu buzzer yang bermain di media sosial bahwa ini adalah fitnah, ini adu fitnah dan sebagainya. Jadi jangan gampang lah menggiring opini-opini seperti itu. Dan saya juga berharap pada media, pelaku-pelaku media juga harus benar objektif ya menyampaikan berita-berita itu. Janganlah sampai membodohi publik kayak gitu dengan narasi-narasi yang digiring seolah-olah ini kok kurang objektif nih media ini. Memperkeruh ya. Yang pertama memperkeruh, kok jangan sampai terkesan ini melindungi sesuatu yang salah kayak gitu ya Bang. Oke, kita lanjut daripada pemeriksaan BPK gitu ya. Dari itu ya dari LKPP seluruh bank seluruh bank di Indonesia itu wajib melaporkan semua transaksi keuangan kepada yang namanya PPATK Bang. Nah, nanti PPATK itu akan menganalisa aliran uang terhadap adanya indikasi pencucian uang, baik dukungan untuk giat terorisme, korupsi, gratifikasi, dan kejahatan-kejahatan lain. Yang kita tahu daripada tugas dan fungsi PPATK kayak gitu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana menggunakan pendekatan mengejar hasil daripada kejahatan ya Bang, dalam mencegah dan memberantas tindak pidana. Jadi jangan main-main nih. Bagi mereka yang sudah dinyatakan sah secara resmi menjabat di berbagai sektor, mau dia menjadi bupati, mau dia menjadi ASN, baik dia di DPR, bahkan jangankan bupati Bang kayak gitu. Hari ini konon katanya ya mantu daripada presiden pun di-spill kayak gitu dengan ada bahasa-bahasa ya ini ada gratifikasi, baik juga katanya Kaisang juga eh, terindikasi menggunakan gratifikasi dan sebagainya. Jadi masyarakat jangan kaget dong hanya dengan sekelas bupati saja. Ini masyarakat menjadi riuh kayak gitu ya Bang. Jadi saya rasa ini adalah kewajaran yang terjadi bagi kita. Kita loh ya. Kalau kita salah memilih memilih seorang pemimpin, mudah-mudahan ya ini bukan akhir daripada segalanya. Tapi biarkanlah ya KPK itu mensinkronkan data-data dulu ya, data-data yang dia dapat dari ada PPATK, biarkan data-data itu disinkronkan sehingga masyarakat, saya berharap masyarakat untuk tenang, biarkan KPK menjalankan proses itu sehingga lambannya KPK ini bukan KPK tidak jalan loh ya, perlu diketahui loh pemirsa. KPK ini lama berada di situ Pondo itu bukan tidak jalan, kok terlalu lama ini penetapan tersangka. Saya rasa KPK itu masih melakukan upaya-upaya pengembangan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa kemarin itu katanya ada 2 tersangka ya yang namanya KS dengan EP ya. Nah, dengan lamanya pengembangan ini tidak menutup kemungkinan nanti akan ada lagi yang namanya KS-KS baru, EP-EP baru sehingga yang awalnya 2 bisa menjadi 5, bisa menjadi 11, bahkan bisa menjadi puluhan. Nah, biarkan mereka KPK itu bekerja dengan baik di sini. Tolong masyarakat tetap fokus, tetap bekerja dengan baik ya tanpa harus bingung-bingung membahas masalah KPK dan sebagainya. Cukup kita percaya dengan KPK bahwa KPK akan bertindak tegas kayak gitu ya. Yang kita tahu KPK adalah lembaga yang anti rasuah kayak gitu ya. Jadi kita jangan khawatir deh, KPK itu pasti Jadi mereka memang itu juga
salah satu dampak dari berkembangnya media sosial, di Mm-mm. mana memang arah pembahasan media sosial kita tidak bisa terlalu membatasi itu karena memang Benar. semuanya serba bebas. Artinya ini yang membuat banyak masyarakat akhirnya juga berkomentar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Artinya Iya, 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 karena iya. kita di pilkada ini ada 2 calon, Benar. pada akhirnya kita mau tidak mau atau dukung tidak mendukung akan terbelah menjadi 2. Nah, gesekannya Jika keras gitu kita ya. berbicara tentang KPK, berarti kita tidak mendukung yang ditersangkakan. gitu. Iya, iya, iya. Jika kita tidak berbicara KPK, dianggap kita membela yang ditersangkakan. Benar. Ini kan poin yang akhirnya berputar-putar. Ah. Makanya malam ini sebenarnya kita juga ingin agar pemuda-pemuda mulai berbicara tentang gagasan. Ha-ha. Jadi misal calon hari ini masih malu-malu lah menunjukkan gagasannya karena masih digodok atau dibakar atau di apa terserah lah. Itu urusan mereka kan. Nah. Tapi bagaimana pemuda ini muncul hari ini sebenarnya, termasuk dari keterwakilan perempuan, menyampaikan nih keresahan-keresahannya selama ini. Kayak tadi ini ada yang komentar, dari dulu banyak sekali calon yang menjanjikan investor akan masuk situ Bondo. Tapi pada nyatanya pemuda-pemuda masih banyak kerja di luar kota. Ini kan keresahan. Dan ini kalau dimunculkan sebagai video di TikTok atau konten status di Facebook, ini kan lebih menarik didiskusikan daripada kita hanya sibuk berkutat pada hal yang sebenarnya sudah ada prosedural yang cukup sudah ada komplit. yang menangani kayak gitu ya. Kalaupun memang mau dibahas tidak apa-apa lah. Tapi jika media sosial kita dipenuhi dengan berita itu, akhirnya pemuda-pemuda juga akan antipati lagi berbicara politik. Ya. Jadi hal proses tadi itu saya mencoba menyampaikan ya Bang. Jadi sehingga masyarakat itu tidak dibingungkan. Nah, kok bisa sih KPK ujuk-ujuk langsung Brand datang seperti ini, kok terkesan dipolitisasi? Tidak begitu. Nah, tidak secepat itu ya KPK bisa melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan dengan percepatan-percepatan yang ada, itu sebenarnya ada yang namanya OTT gitu ya. OTT ini yang sangat cepat bagi saya. Tapi kalau yang saya rasa, kalau ada temuan-temuan yang seperti ini saya rasa ini sudah melalui mekanisme yang sudah saya sampaikan sejak awal kayak gitu. Jadi di sini masyarakat mudah-mudahan bisa memahami dengan apa yang sudah saya sampaikan sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa ini difitnah atau dia dipolitisasi kayak gitu. Ini tidak ada nih kayak gitu. Tolong dong kembali lagi nih Bang, media sosial itu sebenarnya itu mencerdaskan kadangnya Bang. Tapi kalau disalahgunakan ini kadang menyesatkan Bang. Jadi buat pelaku-pelaku media sosial ya yang memanfaatkan media sosial hari ini, teknologi hari ini, tolong dong cerdaskan anak bangsa, bukan sesatkan anak bangsa. Ya mungkin ini lebih pada kaget mungkin. Kaget masyarakat kita ini mungkin agak kaget ketika baru kali ini mendekati pemilihan bupati ada dugaan salah satu jadi tersangka. Dan ini yang membuat masyarakat paling ini polana para pilihan gitu, itu muncul. Ini yang juga perlu tadi makanya Lupis menjelaskan agak detail lah. Nggak tahu dari Susi seperti apa mungkin sudut pandang dari Susi. Kan ini efek dari pendidikan politik yang minim ya di masyarakat. Makanya menuai pro dan kontra dan mereka terfokus hanya kepada hal luar yang mereka lihat. Tidak mereka mencari tahu bagaimana prosesnya, seperti apa perjalanannya, seperti itu. Makanya di sini kita menggunakan media sosial untuk bisa memberikan pendidikan-pendidikan kepada masyarakat yang tujuannya untuk membuka pemikiran masyarakat dan kesadaran masyarakat bahwasanya kita harus sadar akan keadaan politik kita saat ini dan bagaimana proses yang ada di dalamnya dan seperti apa agar kita lagi-lagi tidak salah pilih pemimpin. Benar. Dan memang salah satu kebiasaannya KPK sebenarnya muncul mendekati pemilihan bupati, pemilihan gubernur itu muncul biasanya KPK di beberapa daerah. Entah apa keinginan KPK, entah sebatas memberikan pesan gitu atau juga memang kebetulan kasusnya terungkapnya mendekati pilkada itu kan. Iya, benar. Saya rasa seperti itu ya, Bang. Mungkin KPK juga akan memberikan dengan terjadinya di dekat-dekat ini ya, Bang, ataupun dari awal sebelum pelaksanaan pilkada ini selesai ataupun seperti apa. Saya rasa KPK memberikan post-power syndrome ya, memberikan shock terapi terhadap mereka yang mau mencalonkan diri.
Tapi lagi-lagi kita kembali lagi nih dengan hal-hal seperti ini bukan dijadikan sebuah percontohan ataupun tumbal kayak gitu, tapi ini sudah melalui proses-proses yang sudah terjadi. Jadi KPK juga tidak berani dong sembarang. Iya, sembarangan Hmm. menetapkan. Dan karena memang kita juga tetap menjunjung tinggi demokrasi itu kan artinya semua tetap terserah dari masyarakat. Benar. Karena pada akhirnya dari kedua paslon tidak ada yang digugurkan, artinya tetap menjadi paslon dan ini memang menjadi pilihan masyarakat ingin memilih pemimpin yang seperti apa. Nah, malam ini memang kita tidak membahas visi misi. Ini ada yang bertanya visi misinya apa karena kita bukan bagian dari tim. Bukan tim betul. kampanye, Tahu, Bos. Kita tahu tapi Kita bukan Kalau- tim kampanye, Bos. kalau Kita di sini karena kita bukan tim. undangannya itu malam ini memang ke Lubi sebagai keterwakilan pemuda yang Iya. kebetulan aktif di partai politik, lalu juga Susi juga diundang untuk keterwakilan perempuan berbicara tentang diskusi-diskusi santai kita. Artinya memang kita tidak terfokus membahas visi misi. Insya Allah secepatnya kita akan buat live yang tentang visi misi, menghadirkan beberapa tim dari paslon Benar. yang Dari mau masing-masing. tapi yang mau ngobrol dengan IWS gitu. Yang mau gitu ya. Artinya karena kalau kesini cuma dapat ST aja gitu. Tidak ada sangunya ya. Beda kalau di TV-TV itu. Nah, memang menarik ketika kita berbicara pilkada, kita juga cukup mengikuti kalau IWS mengikuti di grup Facebook pun atau di TikTok, memang komentar-komentar kita hanya terbatas pada pro dan kontra terkait tadi. Lebih pada itu. Artinya diskusi-diskusi yang awalnya cukup menarik sebelum penetapan tersangka itu bagaimana berbicara tentang pemuda, bagaimana berbicara tentang UMKM, lalu keterlibatan emak-emak itu atau perempuan atau ibu-ibu itu yang cukup menarik dibahas di awal-awal kemunculan Mas Rio pun mungkin dan calon-calon yang lainnya, bakal calon yang lainnya itu cukup menarik masih kita bahas di media sosial. Ini ada yang bilang lanjutkan aja, ngapain cari yang baru, ada yang bilang yang baru pun kita perlu sesuatu yang baru lagi, lebih baru lagi. Dan ini cukup menarik, tapi semua kemenarikan ini akhirnya tergusur dengan informasi KPK tadi itu. Iya, benar. Ya itu tadi mungkin efek kaget ya, karena masyarakat kaget tiba-tiba Shock terapi, KPK ya. datang ke sini. Saya pikir karena suka dengan Tacim Palapa itu. Ternyata memang Kaget dah. ada Lu yang enggak jadi bahaya tersangka tak. itu ya. Ini kan yang menarik. Makanya kita coba diskusi lebih santai, cuman karena tadi ada yang tanya KPK kita bahas sedikit. Iya. Tapi kita kembali lagi pada bahasan pemuda dan perempuan. Jika melihat media sosial hari ini, saya kira juga keterlibatan pemuda pun masih cukup aktif tapi minim lah untuk konten. Benar-benar. Untuk muncul konten itu kayaknya masih minim. Kan yang berhubungan dengan pilkada ya. Kalau konten-konten yang live streaming atau apa mereka banyak lah. Konten video-video pendek itu. Dan ya harapannya memang pemuda-pemuda cukup aktif memberikan video-video pendek yang mengedukasi. Nah, Ini juga masih kurang. sepakat itu. Kalau video pendek promosi tempat jualannya banyak ya. Ya, tapi kreativitas itu diperlukan muncul di dunia politik gitu. Bagaimana semua calon, semua pendukung yang merasa saya tidak rela nih kalau calon saya kalah gitu. Muncul buat konten yang menarik. Ya. Kita kan cukup agar terisi itu untuk ruang. Misal kayak nanti Susi juga diharapkannya sih bikin konten itu tentang Siap. perempuan gitu kan ya. Lubis kemarin Sangat juga ditunggu sudah, itu sudah ya. konten secara tidak sengaja kan. Gimana, Bang? Orasi itu kan. jadi kita semuanya cukup konten. Ya, tapi saya cukup berterima kasih dengan Polres Situbondo ya, Bang. Bapak Kapolres khususnya yang sudah mendengar daripada aspirasi teman-teman sehingga Bapak Kapolres juga membantu mengupayakan ya, menyampaikan apa poin-poin yang menjadi tuntutan masyarakat Situbondo yang kemarin sempat kita orasikan ya. Dan pada akhirnya tidak lama lah ya, tidak selang waktu dalam seminggu lokasi itu langsung ditindaklanjuti kayak gitu ya. Terima kasih Polres Situbondo, Dan itu Kapolres khususnya. cukup jadi diskusi juga ya, Iya, kemarin benar. di komen. Ngapain aksi gitu kan ya, ngapain Ya. aksi. Wong itu jalan sudah rusak bolak-balik dibenerin bolak-balik kan. Ternyata karena itu tadi masyarakat akhirnya skeptis, merasa nggak penting banget nih, Nggak penting. ini. Atau juga kadang pemerintah tidak dengar. Nah, enggak denger. Terus ada lagi ditepis pemikiran ya. begini, kan bukan tugas saya. Ya, apapun ya sebenarnya ya. Jangan saling melempar ya.
tapi kita berada di sini itu juga kita harus saling bertanggung jawab kayak gitu nih, saling mengisi, bukan bukan terkesan kita main main lempar-lempar saja kayak gitu. Oh, ini bukan punya saya, ini bukan begini. Tidak begitu. Jangan, tapi yang saya sesalkan juga kadang kayak gini. Ini memang bukan punya saya, tapi kalau ini baik, wah ini situ Bondo, ini karena punya saya dan saya. sebagainya. Ah, ini yang lucu kayak gitu. Ketika ini buruk, ini lepas tangan semua nih kayak Saya gitu. bukan orang Situbondo, bahkan tidak mengakui. Sangat unik ya. Kalau kritik-kritik kemarin memang sangat sangat banyak ya. Ada beberapa yang sangat kritiknya itu anti ini ya, bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi mohon maaf ya, kita hanya berbicara di belakang layar. Kalau kita hanya kritik di belakang layar, itu tidak akan pernah terjadi ya sebenarnya. Jadi upaya-upaya itu pun juga pernah kita sampaikan. Lalu kita melakukan itu juga tidak dengan apa kecerobohan ya. Kita juga sudah memperhitungkan kenapa kita harus melakukan itu, apa urgensinya kayak gitu. Karena menurut keterangan warga pun di sana ya, itu seringkali dan bolak-balik di situ terjadi kecelakaan. Apakah harus menunggu terenggutnya nyawa baru hal itu mau diperbaiki? Tidak dong. Kalau hanya sekelas ditambal itu kan hanya penanggulangan, tidak memperbaiki secara utuh bagaimana hal yang menjadi urgensi. Dan di sana kan sangat urgent nih, bahwa yang kita ketahui di bawah sana itu ada yang namanya sungai, itu jembatan. Bisa roboh kapan saja ya. Nah, itu bisa roboh kapan saja. Sedangkan yang kita ketahui itu jalan nasional nih. Jalan nasional dengan bobot tonase besar yang lewat di sana, kendaraan besar, ini tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi makan korban kalau itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu juga salah satu contoh bagaimana ketika pemuda mengambil sikap ini bisa menghadirkan sebuah perubahan. Benar. Jadi kita tahu bahwa kata perubahan ini sering dibawa oleh calon-calon politik. Jadi, ya, politik, meskipun memang kadang ya hanya sebatas jargon. Ya. Tapi memang jiwa dari sebuah perubahan ini ada di pemuda. Itu dari dulu kan. Kita tahu beberapa sejarah-sejarah besar pun dibuat dari perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemuda. Ya. Nah, ini kenapa kita sangat mengajak untuk rekan pemuda aktif dalam politik kali ini, terserah mau di bidang apa itu. Misal dia entrepreneur, ya sudah bahas UMKM dari segi politik, dari calonnya nanti visi misinya. Mereka mau mengkritiki hajar itu sudah kan paslon dan timnya untuk berbicara tentang visi misinya. Jadi misal ada salah satu paslon membahas tentang A lah. Saya yang bergerak di bidang A itu yang mengerti bahwa itu tidak semudah yang diucapkan janji-janji manis, itu kita bisa tabrak itu kan. Karena tidak mungkin namanya ketika pilkada semua pasti menebar ucapan-ucapan mudah. Akhirnya nanti diklarifikasi ketika jadi itu. Kalau bahasanya beberapa calon-calon presiden kemarin kan namanya juga kampanye dan bercandanya ya kan. Namanya juga kampanye. Nah, ini yang kita butuhkan, bahwa pemuda harus hadir di titik-titik itu untuk benar-benar mengkritisi visi misi dari para calon atau gagasan dari para calon yang hari ini sudah mulai muncul. Ada yang berkomen, biar imbang coba sampaikan sisi keberhasilan pemerintah Situbondo agar tidak terkesan keberpihakan. Kita juga dari tadi tidak mengkritiki kekurangan pemerintah sebenarnya, karena dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau berbicara keberhasilan harus dibahas, ini juga nanti yang kita bukan humas nih Pak. Ya. Gitu. Bukan humas. Sebenarnya gitu. Kalau berbicara keberhasilan Situbondo, kalau yang berkomentar ini cukup aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah seperti jangankan kegiatan Idul Adha aja di Masjid Abror itu pasti tahu keberhasilan pemerintah karena itu disampaikan pasti oleh yang megang mic gitu. Makanya atau acara-acara di alun-alun itu pasti disampaikan. Jadi kalau masih ada yang tanya apa keberhasilan pemerintah, saya kira ini masih kurang update. Terus media sosialnya juga aktif. Ya, di media sosial aktif. Artinya keberhasilan itu cukup sering diungkapkan dan disampaikan. Jadi saya kira masyarakat cukup paham. Kalau saya yang jawab kan nanti saya direkrut jadi humas kan repot. Nah, itu juga. Nanti IWS siapa yang ya kita sampaikan saja ya sesuai dengan slogan yang sering saya gaung-gaungkan ya. Pemuda itu berperan ya
bukan baperan gitu. Itu yang Jadi penting. biar aktif lah, biar up to date terus jadi. Merangkul bukan memukul. Ya. Betul. Iya. Jadi kalau berbicara pemuda dan perempuan di yang dilakukan, misal keberhasilan dilakukan oleh pemerintah sekarang, ya kita bisa melihat dari, saya khawatir malah kalau diajak bahas ini nanti malah Kemana-mana. kemana-mana, itu malah negatifnya nanti. Tapi yang penting adalah memang kita harus akui pemerintah hari ini menyediakan beberapa lokasi-lokasi untuk menjadi tempat bagi pemuda menyampaikan Inspirasi. wadahnya. Jadi wadah seperti misal UMKM, ada beberapa tempat-tempat seperti Car Free Day, ada Irian Jainek, atau di sekitar alun-alun itu banyak sekali PKL yang sebagian besar adalah pemuda. Itu peran yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan itu juga kita harus akui. Kalau kita berbicara perempuan, mungkin ini yang agak berat gitu, karena kasus-kasus yang terjadi pun kayaknya lumayan banyak yang mana ini juga perlu kita suarakan. Artinya adalah silakan disampaikan di komentar, misal saya merasa seperti ini silakan, atau saya kira kurang ini juga silakan. Kita bebas lah berdiskusi tentang ini. Nah, yang terakhir juga mungkin saya perlu pandangannya nih dari Upis dan juga Susi. Kira-kira money politik atau politik amplop, itu negeri amplop kalau bahasanya Gusmus, masih digunakan enggak oleh para pemuda dan perempuan nih kira-kira nih kalau kita berkaca di pemilu kemarin? Coba nih Mbak Susi dulu nih, seperti apa nih? Kalau dari pandangan saya sendiri, ya masih digunakan, tapi tidak lagi menjadi menjadi inti, menjadi kayak keharusan ketertarikan pemuda untuk memilih seseorang hanya dari serangan pemuda. Karena lagi-lagi kita sudah aware banget ya, informasi gampang kita cari, informasi gampang kita gali. Jadi menurut saya kalau melihat dari Pilpres ya, pemilu kemarin itu sudah bukan lagi menjadi ketertarikan yang menarik sekali untuk mengambil serangan fajar itu, karena ambil uangnya malingnya. karena Serangan fajar ya. iya, serangan fajar itu karena kalau bagi pemuda-pemuda ini, mereka sudah paham bahwa serangan fajar itu cukup diterima, tapi tidak untuk memilih gitu loh. Ya benar. Ini kalau di kalangan pemuda. Di kalangan pemuda. Tapi memang perbedaannya adalah ketika mungkin kalau pemilihan caleg atau apa, karena saking banyaknya agak malas kadang kita ya kalau siapa pilihan yang kalau ada dasarnya adalah kenal, dekat, atau ada orang yang menawarkan. Yang ketiga ya pasti lebih pada amplop-amplop yang berterbangan. Iya, memanfaatkan Pak ini banyak ini. Daripada money politik itu. Tapi ketika kita berbicara pilkada atau pemilihan pemimpin, ini cukup memang tidak terlalu signifikan. Karena pemuda itu kan realistis. Benar. Sama kayak tadi bahasan, dari dulu janji ada investor dari pemerintah sebelumnya, tapi endingnya ya tetap banyak kerja di luar. Ini juga menarik sebenarnya. Kemarin sempat dibahas bahwa kalau ini jadi nanti bagaimana yang kerja di luar ini balik. Ini juga kalau saya lihat sebenarnya juga tidak semudah itu gitu. Iya. Kadang mereka kalau di luar misal sudah biasa gaji 10 juta, tiba-tiba Setomono maju nih, naik. Dengan gaji kan tidak mungkin lah 10 juta. Katakanlah 3 juta dulu ya, gitu. Ya mungkin mau balik tetapi jadi alasan-alasan mau kembali setelah nunggu pemimpin ini saya kira masih kurang realistis kalau untuk pemuda itu. Beda mungkin jika kita berbicara bahwa ketika akses sudah banyak dibuka. Ada juga yang berbicara kemarin kan sempat kita ngobrol diskusi di grup WA, ada yang bilang bahwa pemerintah itu ada atau tidak ada kalau rakyatnya kreatif tetap jalan. Ini juga bisa benar bisa salah. Gitu. Karena pemerintah ini yang buka jalannya, buka aksesnya, menyediakan pasarnya. Nah, pemuda tergerak sendiri. Kalau saya sempat ikut di beberapa event itu, bertemu dengan salah satu perwakilan Desa Kemiran di Banyuwangi, itu masih pemuda, ketua mungkin Pak Darwisnya atau apa itu, masih muda. Dan dia cukup aktif dan masyarakat akhirnya mau untuk ikut kreatif. Jangankan itu kue-kue yang apa namanya tuh, bagi-bagi ya untuk yang dulu cuma dibungkus plastik sekarang sudah bentuk kemasan. Ini kan juga keterlibatan dari bagaimana pemuda ini kreatif ketika pasarnya sudah ada. Gitu. Banyuwangi pasarnya sudah ada. Masyarakatnya tidak usah disuruh kamu buat lapangan kerja, tidak mungkin. Kamu lamar kerja tidak usah, karena mereka sudah jalan sendiri nih otaknya. Kemarin sebenarnya Situbondo sudah hampir
sudah mendekati lah ketika wisata kita sudah mulai naik, banyak pemuda-pemuda yang mulai terlibat entah di bidang seni, budaya atau di bidang UMKM kan. Tapi setelah datang COVID, akhirnya mulai oleng lagi. Ya, Ya, mulai bahkan nambah pergeseran pengangguran nih, lagi. nambah pengangguran nih. Iya bang. Bicara pengangguran ini ya, tidak serta-merta kita hanya menitik beratkan kepada kesalahan ini di pemerintah. Karena saya yakin pemerintah selalu mengupayakan untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Lagi-lagi kita kembali lagi kepada masyarakat, untuk kesadaran masyarakat. Masyarakat seringkali menginginkan sesuatu sesuai harapannya mereka, tapi lagi-lagi mereka tidak menganalisa diri mereka, apakah saya memiliki kemampuan itu atau tidak. Mereka hanya ingin menerima, contohnya begini, saya bisanya hanya begini, tapi saya inginnya begini gitu. Lagi-lagi begitu. Jadinya pengangguran menurut saya ini yang harus disadarkan kepada pemuda-pemuda itu jangan hanya menitik beratkan kepada orang itu harus sesuai tempat itu harus sesuai Ya, dengan kita, itu tapi kan lagi-lagi generasi kepada apa skill, namanya? skill dan kompetensi kita. Generasi-generasi. Makanya pemuda-pemuda ini harus bisa meningkatkan skill dan kompetensi mereka. Ini juga yang menarik memang di generasi-generasi sekarang itu mereka cukup kreatif tapi juga cukup pemilih. Cukup ya. pemilih. Makanya Tidak kalau dipungkiri. untuk pekerjaan ajak mereka pemilih untuk pemimpin lebih-lebih di nanti. Wah, Karena lebih mereka objektif mereka kayak. Tipe yang tidak mau ribet tapi ingin banyak hasil. Gitu. Nah persoalan itu jika tidak dikelola baik oleh pemerintah akhirnya ya melahirkan pengangguran baru. Sudah dapat kerjaan enak dan cocok berhenti. Kan? Kalau orang-orang di tipikal masyarakat mungkin dulu gak enak seperti apapun mereka tetap kerja karena mereka tahu setelah mereka berhenti ini bingung mau ngasih keluarga seperti apa. Nah, beda dengan pemikiran-pemikiran anak-anak muda sekarang, mereka merasa bahwa kemampuan saya ini bisa lebih mahal, gitu. Tapi juga tidak kreatifnya juga terbatas ya kan. Ini yang ada pertanyaan nih dari siapa? Ada politik uang itu masalah mental kalau menurut saya benar. Jadi orang-orang yang mau diambil uang itu mental. Tapi ada sebenarnya bahasan yang menarik waktu itu di salah satu video pernah saya tonton itu menyampaikan gini, Pak, bagi Bapak mungkin uang 100-200 itu kecil. Tapi bagi kami Pak yang tiap hari ini susah dapat uang 200.000 itu harus kita syukuri gitu. Karena cukup untuk makan seminggu 2 minggu ini kan daripada tidak dapat sama sekali. Nah persoalan-persoalan itu jadi kalau bagi saya pribadi ketika masyarakat masih banyak menerima money politik itu adalah bentuk kegagalan dari pemerintah sebenarnya. Karena tidak bisa mengangkat kemiskinan. Nah angka kemiskinan hanya jadi ini kebanggaan semata itu. Padahal ketika masyarakat masih mau menerima uang kan berarti masih banyak yang ini masih banyak yang berkekurangan. Gitu. Ini juga persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah setelah ini. Misal petahana mendapatkan kepercayaan lagi, pasti memperbaiki di itu. Atau penantang diberikan kepercayaan oleh masyarakat banyak, ya pasti fokus juga untuk membenahi itu. Ini tadi ada pertanyaan untuk kedua narsum katanya. Kira-kira apa urgensitas yang dibutuhkan masyarakat Situbondo secara spesifik? Pertanyaannya ini cukup berat. Kira-kira lah dari sudut pandang Lubis, apa sekiranya yang dibutuhkan oleh Situbondo hari ini? Situbondo itu butuh pancing, butuh pancingnya ya, bukan melulu masyarakat itu disuguhkan dengan yang namanya bantuan dan sebagainya, sehingga di sana seorang pemimpin yang harusnya mampu ya, ini tidak bicara tentang Situbondo saja ya, seharusnya pemerintah itu juga harus mampu membangun mental baik terhadap masyarakatnya, sehingga masyarakat itu dirangsang untuk giat bekerja dengan diberikan pancing ibarat katanya kayak gitu ya, untuk bekerja, bukan malah dia sudah disuguhkan ikannya kayak gitu dengan berupa bantuan inilah itulah dan sebagainya. Nah di sini yang saya yang tidak habis pikir gitu loh Bang, kok pemerintah terkesan bangga nih mengeluarkan banyak bantuan dan sebagainya. Kalau saya pribadi malu jadi dia gitu, harusnya malu ketika dengan dia menjabarkan saya memberikan bantuan sebagai sekian banyak dan sekian banyak. Saya Bang sebagai pemuda, saya malu kayak gitu. Berarti di situ kembali lagi ya Bang, kata Bang Rizky, itu sebenarnya secara tidak sadar pemerintah itu bertolak belakang.
bertolak belakang dan setelah membanggakan angka kemiskinan menurun, tapi juga bangga bantuan terus Semakin datang. Gitu. mengupas keburukan sendiri pada akhirnya ya. Nah Artinya, ini yang tidak kalau disadari kemiskinan gitu loh. menurun, harusnya bantuannya juga berkurang. Bukan malah tambah Tambah kemana-mana. meningkat Tambah bantuannya, meningkat. mereka merasa bangga. Itu konyol bos, kayak gitu. Di mana rasionalnya kayak gitu loh? Jadi Ayo dong. kalau berbicara angka kemiskinan pun angkanya cukup kecil. Artinya di angka di kisaran sebulan 400.000 lah misalnya. Artinya masyarakat jika sebulan itu menggunakan uang 400.000 lebih di atasnya itu sudah dianggap tidak miskin ekstrim. Sedangkan bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah sudah angka di atas itu gitu. Artinya ketika uang itu nyampe dan habis berarti sudah selesai nih gitu. Masyarakat sudah bisa pakai uang sebanyak itu. Ini yang kalau menurut saya sendiri pun pada kalimat angka kemiskinan menurun itu juga tidak terlalu bangga karena dasar dari angka miskin itu cukup kecil banget gitu. Iya. Dan itu bahkan orang-orang yang menggunakan uang sebesar itu pun tetap tidak mampu ya banyak gitu kan. Benar. Ini yang juga Jadi menjadi fokus dari para calon nantinya ke depan, bagaimana gagasan-gagasan untuk itu. Dan itu juga cukup perlu peran dari pemuda. Ketika ada satu pemuda yang kreatif, dia punya usaha, dia bisa memanajemen beberapa orang, angka pengangguran berkurang. Perputaran uang juga semakin tinggi di Situbondo itu kan. Ini yang kita butuhkan, tempat-tempat baru bermunculan, itu kafe-kafe baru yang dikelola pemuda, usaha-usaha baru yang pemuda itu muncul. Kalau kita masih minim menarik investor, paling tidak yang di dalam ini aktif gitu untuk membantu Situbondo berkembang. Terus kita juga nanti kita bisa lihat bagaimana keterwakilan pemuda di setiap paslon. Ya, kalau perempuan tadi sudah terwakili lah, keterwakilan pemuda di para paslon ini juga cukup kita lihat bagaimana nanti tim-tim suksesnya itu diisi oleh bapak-bapak atau mas-mas atau anak-anak muda. Ya kita lihat aja nanti. Kalau akun-akun mungkin banyak akun-akun yang kita tidak tahu siapa orangnya. Tapi dari konten yang kita bisa melihat ini gaya politik baru atau gaya politik lama gitu kan. Iya. Masyarakat nanti bisa memilah sendiri lah. Gimana Pak Susi, ada tanggapan? Ini kayaknya banyak nih komen-komen nih Bang. Komen-komen nih banyak nih. Setuju dengan Mas Lubis, tadi memancing. Mungkin pancingannya adalah wadah-wadah yang diterbitkan, wadah-wadah yang dimunculkan kembali. Ini menjadi PR kepada calon-calon pemimpin kita saat ini, pemimpin kita, bahwasanya mereka harusnya bukan lagi mengkampanyekan hal-hal yang sudah terjadi, tapi mereka mengkampanyekan bagaimana bisa menyadarkan kita semua bahwasanya pendidikan politik ini sangat penting. Seperti itu. Jadi nanti dari kesadaran itu terbangunlah jiwa-jiwa pemuda ini untuk bisa ikut membuat wadah-wadah itu tadi. Seperti itu. Ini juga ada komen dari Mas Rio bagaimana literasi ya. Ini juga menarik. Jadi alhamdulillah juga jika ada paslon yang ikut menonton gitu. Artinya apa yang kita suarakan nanti di komentar cukup bisa ditampung nantinya. Ini juga penting bagi kita, bagaimana suara-suara kita di medsos ini nantinya terdengar. Karena banyak orang yang masih berpikir bahwa ngapain juga komentar di medsos, tidak penting kan. Tapi IWS sejauh ini membuktikan bahwa peran media sosial ini cukup signifikan untuk membenahi pemerintahan gitu. Cukup diperhitungkan ya, diperhitungkan. Ya, magic bahkan gitu. menjadi kontrol sekarang Ya, ketika tidak didengar, ketika stagnan, ketika tidak di cross check, ketika media yang kita gunakan akhirnya bergerak cepat. Jangan sampai yang duduk di belakang gedung sana diambil alih nih kontrolnya sama IWS kayak gitu. Ya, memang kita perlu media sosial. Artinya hari ini pun di luar Info Situbondo sudah banyak bermunculan akun-akun yang memang cukup menjadi kontrol. Gitu kan. Yang mudah-mudahan tidak hilang setelah pilkada. Takutnya cuma muncul sebelum pilkada aja, ya setelah pilkada hilang. Ini yang nyaman. Artinya memang masyarakat perlu untuk mengawal pemerintahan siapapun yang jadi, entah Mas Rio atau Bung Karna, ini tetap perlu kita kawal. Dan memang Bung Karna sendiri pun juga membuka gaya baru dalam kepemimpinan di Situbondo yang sebelumnya jarang muncul di media sosial. Bung Karna bersama timnya muncul di media sosial. Akhirnya banyak hal yang bisa direspon. Dan ini juga cukup menarik ke masyarakat.
akhirnya juga tidak liar komentarnya orang-orang. Mereka tahu ketika ada masalah mau kemana nih. Nah, sama seperti sekarang, misal orang yang tidak terlalu sejalan dengan Bung Karno mau curhat kemana, tahu nih mau curhat kemana, ya mungkin salah satunya curhatnya ke paslon yang menjadi lawan Bung Karno, itu pasti. Ini yang penting dalam media sosial. Dan peran pemuda, lagi-lagi peran pemuda dan khususnya perempuan ini cukup signifikan banget. Apalagi kalau di Facebook itu saya melihatnya memang lebih banyak perempuan yang mendominasi. Entah itu ibu muda, entah itu kalau bapak-bapak jarang lah, itu mungkin jarang berkomentar, cuman mungkin mantau. Tapi yang sering posting komentar ada hal-hal kecil apapun di posting itu biasanya ibu-ibu gitu. Kalau di Facebook ya. Kalau di TikTok kita lebih banyak konten-konten kreatif lah sekarang, humor-humor yang di-share oleh pemuda itu. Cuman memang masih untuk politik masih terlalu minim lah. Tapi kalau di tempat saya, Bang, perempuan itu dominan, Bang. Ketuanya Itu juga perwakilan. Itu yang keren. itu adalah bentuk keterwakilan. Bung Lubis katanya, apa yakin semua paslon aman dari korupsi? Kita harus sadari bahwa korupsi itu menjadi peluang, kayak pemerintah pasti berpeluang untuk korupsi siapapun itu. Tapi gini Bang, kembali ya. Menanamkan rasa nasionalisme terhadap diri sendiri itu sangat penting. Karena rasa nasionalisme itu rasa memilikinya itu sangat kuat. Jadi ketika rasa nasionalisme itu dibangun sangat kental terhadap diri kita, yang nantinya akan mencalonkan diri sebagai seorang calon pemimpin ataupun sebagainya, maka saya rasa hal-hal yang hari ini, kemarin yang sudah terjadi, saya rasa itu akan terjadi sangat minim ya Bang. Ketika rasa nasionalisme itu sangat terbentuk, mencintai tanah air dan memiliki dan menyayangi apa yang ada di tanah yang kita pijak kayak gitu ya. Jadi memang selain itu cara meminimalisir korupsi ya memang keterbukaan. Bang. Tinggal nanti masyarakat lihat sendirilah siapa calon yang menggagas keterbukaan itu. Jadi silakan diolah sendiri siapa kira-kira calon dari kedua paslon ini yang memang menggadang-gadang tentang kalau saya lanjut ini saya akan buat akses terbuka kepada masyarakat. Jadi pemuda-pemuda bisa mantau nih. Kayak tadi kan ada bahasan dari Lubis bahwa kadang pun situs LPSI susah diakses. Nah, ini kan adalah bentuk ketidakterbukaan. Itu. Ini yang membuat broker-broker bisa main kayaknya nih. Kita curiga nih. Harapannya adalah entah itu dilanjutkan ataupun diganti, itu kita ke depan berharap bahwa hal-hal seperti itu benar-benar terbuka sehingga banyak pengusaha-pengusaha muda yang juga turut terlibat dalam akses proyek-proyek yang ada di Situbondo lah. Artinya misal Situbondo butuh pembangunan A nih. Ide-ide pemuda kan cukup dibutuhkan untuk bagaimana mereka mensuket, bagaimana mereka membangun. Ini juga meminimalisir bagaimana aspal-aspal itu gampang rusak. Karena jiwa-jiwa muda masih banyak idealis biasanya ya, idealis, nasionalis, sehingga untuk main-main dengan uang negara tadi kalau sudah nasionalisnya tinggi itu ini kan mikir dua kali. Ya kalau berbicara keuntungan, semua bisnis butuh keuntungan. Tapi kan ada orang yang rakus mencari keuntungan, ada yang hanya sebatas yang penting saya untung dulu nih. Dan ini bermanfaat bagi masyarakat. Ini kan lebih penting. Iya. Itu biasanya di pemuda. Benar. Pentingnya nasionalisme. Ya itu Bang. Nasionalisme itu memang harus benar-benar kita miliki dan kita pupuk Bang. Jadi ketika kita harus mau melakukan apapun, itu kita benar-benar berpikir Bang, bahwa ini apa risikonya, seperti apa yang akan terjadi. Jadi kita tidak akan pernah bermain-main nih ketika kita sudah diberikan sebuah mandat ataupun amanah apa kayak gitu. Kita akan mengedepankan kepentingan orang banyak pastinya itu, karena nasionalisme ini rasa memilikinya sangat kental Bang. Begitu pula nasionalisme dan sosialis yang saya selama ini jalankan ya Bang. Jadi saya enggak seujuk-ujuk juga kita boro-boro kita muncul nih, tidak dong kayak gitu. Jadi selama ini saya berproses dari bawah nih, melakukan menyuburkan rasa nasionalisme saya, mengembangkan jiwa-jiwa sosial itu sangat penting. Sehingga di sana kita berlatih untuk peduli terhadap siapapun, baik dengan
saudara kita sendiri, lingkungan, dan rasa memiliki itu sangat baik di sana. Ketika kita benar-benar mau melatih dan terjun, bukan baperan ya Bang, tapi kita jadi pemuda itu harus berperan, peran aktif, bukan hanya kita berbicara di belakang, pemerintah begini, pemerintah begitu, tapi kita tidak ngapa-ngapain. Itu Ya. kan konyol, kritik-kritik doang, tapi kita Itu- tidak bertindak. Itu kemarin yang memang sering dilakukan oleh UWS ya, termasuk Susi juga pernah ikut. Jadi ketika kita berbicara A, ya kita lakukan. Salah Benar. satu hal-hal yang dilakukan termasuk tanam mangrove dilakukan oleh UWS. Keren. Lalu juga bantu-bantu di hal sosial beberapa kali kita lakukan. Artinya memang benar ketika kita berbicara perubahan tidak perlu menunggu pemerintah, itu benar. Dan itu fungsi pemuda. Tapi ketika pemerintah juga memiliki semangat muda, gitu, perubahan itu lebih besar dampaknya. Ini kan yang perlu kita matangkan. Jadi kenapa pemuda harus cerewet untuk mengkritisi ya karena agar perubahan dan dampak yang terjadi itu lebih besar. Kalau cuma saya, lobis atau sosial melakukan paling cuma lingkaran kecil lah yang mendapatkan dampaknya. Tapi ketika pemerintah bahkan itu sesuatu bondo, apalagi kalau pemerintah nasional ya seluruh Indonesia yang dapat. Ini yang kadang masyarakat tidak peduli. Benar. Ya, kasarnya kan skeptis ke politik ya. Lagi-lagi itu kan PR di dalam sektor pendidikan ya. Benar. Lagi-lagi SDM. itu PR dari sektor pendidikan. Ini mungkin menjadi PR juga berat kepada calon-calon pemimpin kita bagaimana hal yang mereka harus terfokus kepada pembangunan SDM dari Situbondo itu sendiri. Menurut saya banyak sekali pemuda yang ingin berperan aktif tapi mereka kebingungan. Seperti itu. Karena di Situbondo sendiri tidak dipungkiri banyak sekali komunitas-komunitas, baik itu komunitas literasi, baik itu komunitas sosial, itu banyak sekali. Tapi lagi-lagi mereka kebingungan untuk bergerak. Bahkan di parpol-parpol pun sebenarnya undergo pemudanya banyak. Tapi ya kalau di Situbondo sendiri ya munculnya cuma mau pilkada gini. Ada pakai seragam pemuda kumpul ya mau pilkada, mau pemilu. Tapi setelah itu mereka juga tidak terlihat. Itu Tidak tadi. terlihat. Tidak ya. terlihat ini kan ada dua, mungkin bergerak ya tidak mau diekspos. Benar. Kedua ya tidak bergerak. ini yang menarik. Jadi tanda tanya Iya. lagi juga ya Bang. Tapi berbicara pemuda pun wakil rakyat yang usianya masih cukup muda juga lumayan banyak hari Yang ini. jadi hari ini ya. Ya, sama Tapi- seperti perempuan tadi, mudah-mudahan tidak hanya menjadi pelengkap gitu. Pelengkap Penghias barisan dimana bos. suara-suaranya itu harus didengar. Justru saya dari dulu menunggu ada wakil rakyat yang berani live lah minimal. Live streaming ketika paripurna, bagaimana mereka benar-benar menyuarakan kayak di PRRI ini kan banyak ya sekarang ini Benar. PRRI yang mulai melek itu. Kalau sebenarnya masih malu-malu. Salah satu calon pilgub itu kan mungkin menyebut nama ya, mungkin Nggak apa-apa. Mbak Lulu itu Hmm. itu salah satu beliau yang mengeluarkan banget untuk saat ini tentang RUU PRD, pekerja rumah tangga yang 20 tahun sudah mangkrak. Itu mungkin teman-teman bisa melihat di media sosial masing-masing calon, emangnya nanti teman-teman bisa menilai mana kiranya calon-calon yang memang mewakili dari masyarakat. Benar. Ya, ini memang kita juga menunggu. Jadi nanti mungkin perlu sesekali disurati itu wakil rakyat bagaimana mereka juga menunjukkan ya apa yang dilakukan itu tidak cuma sembunyi-sembunyi. Ya. Karena ini era digital itu bagaimana mereka juga harus berperan untuk mengajak masyarakat melek politik gitu. Yang khusus utamanya yang masih muda, yang perempuan. Nanti sesekali bisa kita ajak live bareng lah itu kan. Iya. Untuk ngobrol tentang Situbondo. Benar, live bareng itu penting sebenarnya, Iya. Bang. Saya rasa nggak tahu ya seperti apa mekanisme di dalam. Setelah pilkada lah itu biar tidak terlalu politis ya kan. Yes, benar. Jadi setelah pilkada kita undang satu persatu nih wakil rakyat yang muda, Kita roasting nih, wakil Bos. rakyat yang kalau mereka tidak mau ya berarti tidak cukup terbuka kepada masyarakat. Yang ini Ada juga apa? perlu kita tandai untuk tidak didukung kembali. Ini yang perlu kita munculkan. Saya kira cukup banyak sekali yang kita bahas malam ini. Nantinya kita akan kembali diskusi. Saya dengan Lubis akan diskusi kembali tentang pandangan politik pemuda di sisi yang lain. Insya Allah kayaknya minggu depan kita berbicara tentang kebudayaan dan seni. Iya, Ya, mudah-mudahan ada beberapa narasumber yang mau ngobrol dengan kita nih terkait kebudayaan dan seni. Dan ini juga masih kurang diangkat oleh beberapa kedua paslon. Kayaknya kalau dengan Susi juga harus ditambah lagi nih, Bang. Dari komen nih dari komen yang kayaknya dari tadi saya juga menyimak komen nih, Bang.
ada kasus pelecehan yang terjadi di ke perempuan sampai sekarang tidak ada titik terang nih. Nah, berhubung kita hari ini tidak membicarakan itu, coba deh kita ini akan Itu handle nanti juga ya Pak Susi kayak bisa gitu. kolaborasi dengan di konsultasi hukum karena itu lebih Ah, arah. Nanti benar, mungkin ya. bisa dengan Dr. Haji Supriyono bareng Susi lagi. Sebelumnya sempat Oke, kita kita bahas tangkap dulu ya. Ya. Ini siapa sih user 611 ini? Kita tangkap ya apa yang menjadi celutupan teman-teman. Mumpung ada Mbak Susi juga sebagai aktivis perempuan kayak gitu ya. Jadi pemuda cuma dijadikan komoditas, ya mungkin bisa juga seperti itu. Karena yang pemuda kan kita kalau berbicara angka tadi hampir di 50%-an lebih suara pemuda kalau disatukan dari generasi yang baru lulus sekolah, generasi yang masih kuliah, generasi yang masih di bawah usia 40, ini cukup menjadi pemilih yang sangat signifikan. Makanya kemarin pun dan hampir sepertinya di dunia pun banyak pemimpin-pemimpin muda yang dimunculkan. Karena akses muda ini memang menarik. Selain perempuan yang menjadi suara terbanyak, juga ada pemuda itu. Iya. Nah, makanya setiap momen politik kadang figur perempuan juga dimunculkan, figur pemuda juga dimunculkan. Ini yang perlu kita sadari bahwa pergeseran dinamika politik dari politik lama menjadi politik yang asik gitu bahasanya Lubis. Bahwa politiknya itu harus berperan bukan baperan. Oke, benar itu Bang. Ini yang kita tunggu nih, peran dari wakil-wakil rakyat muda kita. Yang bahkan hari ini pun di WhatsApp aja jarang muncul. Tapi gini Bang, ya Bang, kita nggak harus seperti ini. Ketika kita berbicara anak muda, pemuda itu harus menjadi seorang anggota dewan ataupun apa, lalu mereka bisa beraksi ataupun seperti apa. Nggak gitu loh Bang. Jadi pemuda itu juga harus berperan aktif dari segala sektor ya. Mau dia menjadi dewan ataupun tidak. Hari ini kan kembali lagi kita bicara nasionalisme dan rasa memiliki sosial itu kan tolong dong rasa sosialismenya itu dipelihara. Jadi kita itu tidak perlu menjadi seorang dewan, tidak perlu menjadi seorang eksekutif untuk bisa menjadi jembatan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Apakah itu bisa? Bisa, Bos. Jadi selama ini 9 sampai 8 tahun ke belakang saya sudah melakukan hal itu. Jadi semua itu bisa Bang. Kita menjadi fasilitator terhadap kepentingan. Bahkan ada orang ini sakit, kita tidak punya biaya. Nah di sini Bang, padahal ini ada program pemerintah. Tapi lagi-lagi Bang, di sini banyak momok yang menghantui bahwa ada orang yang memanfaatkan program seakan-akan dia mau membantu, tapi dia merugikan nih Bang. Ada calo-calo yang bermain dalam sistem itu. Pemuda itulah. Nah, pemuda itu berperan di sana untuk mengawal sistem-sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah yang kita dukung, sehingga tidak terjadi nih hal-hal yang namanya pembodohan ataupun pemerasan dan sebagainya. Kita menjadi garda pertama ya Bang di dalam terbentuknya bangsa ini, pemuda. Itu tadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ketika kita yang bergerak itu dampaknya tetap ada, cuman dari skala kecil. Makanya kadang kita perlu mendorong pemerintah dengan gerakan-gerakan kecil kita itu. Kalau kita berbicara gerakan pemuda yang cukup mendominasi, kita bisa kasih contoh Pandawara, bagaimana mereka bergerak sendiri kecil, tiba-tiba menggerakkan pemerintah itu kan. Ini yang memang diperlukan nih, titik-titik kecil di Situbondo yang seperti ini. Bagaimana mereka bergerak sederhana, tapi bisa berakhir istimewa. Gitu. Ketika pemerintah mulai, oh ini nih, gitu. itu yang kita sering lakukan, kita coba untuk terus dilakukan di IWS itu. Nah, itu Pandawara pun, ya sama kayak bisa Lubis melalui dari parpolnya dan lingkungannya itu kan. Susi pun melalui komunitas-komunitasnya ini yang sering kita mulai munculkan, dan ini nanti bisa kita genjot setelah pilkada lah harus, karena kalau sekarang semua serba di politisi kan bahasanya, ini polana para pilkada itu. Polana apa kan repot gitu. Iya, repot Bang. Kayak gitu Bang. Terus mau menanggapi yang tadi disampaikan Mas Lubis tadi, komen yang terkait kasus pelecehan. Iya, yang pelecehan ini komentar ya dari masyarakat. Iya, tidak kebaca, mohon maaf. Terkait kasus pelecehan lagi-lagi memang tidak bisa kita pikir, memang lamban sekali pemerintah kita dalam pemerintah dan APH. Iya, pemerintah dan APH dalam menangani kasus, dan bisa bertahun-tahun, bahkan bisa sampai
anaknya sudah besar, bisa jadi kayak sampai seperti itu. Lagi-lagi memang ini peran dari pemuda yang mungkin lebih melek kepada teknologi. Contoh seperti kemarin ada kasus pembegalan payudara atau pelecehan seksual di jalan, itu ketika langsung diviralkan saat malam itu juga polisi bisa menemukan tersangka, bergerak ya. langsung Keren. bergerak. Sebelum No itu viral, no di justice. tahun sebelumnya saya pernah mendampingi suatu kasus terkait dengan pelecehan begal bokong dan payudara, itu sampai sudah di titik ini belum juga ada kelanjutan. Ada apa gitu ya? Ada apa dan sebagainya, karena tidak diviralkan. Mungkin seperti itu. Lagi-lagi memang media sosial ini sekarang menjadi apa ya? Menjadi perantara yang tercepat untuk bisa nyampai, untuk bisa mereka akhirnya mampu bergerak seperti itu dan menyadarkan masyarakat untuk bisa menggerakkan masyarakat agar kasus yang belum selesai itu bisa cepat selesai. Iya. Jadi pemuda itu dibutuhkan kekuatannya. Iya, Lalu senjatanya adalah media sosial. salah Gitu ya. satu. Dan banyak kasus-kasus besar yang memang digodok oleh pemuda-pemuda melalui media sosial. Gitu. Tapi kadang juga gini ya Mbak Susi, menyikapi kasus pelecehan terhadap perempuan, tidak banyak juga perempuan yang mau berani speak up ya terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Tapi saya rasa mereka itu harus dan wajib. Karena apa? Akan memberikan efek-efek pelajaran lain. Ketika ada orang yang akan melakukan niat yang sama, dia akan berpikir, "Tuh, kemarin ada kejadian seperti ini, lalu ini Viral. diproses dan sebagainya." Nah, ini akan menjadikan sebuah efek jerah. Dan kembali lagi nih, ada apa mungkin kasus pelecehan perempuan pada tahun 2023 masih bisa dibantu? Nah, ini kita tanyakan nih, ini yang mana gitulah. Mungkin user Bisa. 661 ini bisa inbox lah sama kita ya nanti ya. Bisa. Gimana Mbak Susi? Bisa enggak dibantu ini Mbak Susi? Bisa. Jangankan kasus yang tahun 2023, kasus Vina saja yang tahun-tahun lalu bisa Oke. untuk polisi angkat kembali. Boleh, Lagi-lagi, boleh. Ini kekuatan media sosial dan kekuatan pemuda-pemuda kita. Kan? Ya memang kalau di Situbondo sendiri kadang kan orang malu ketika dia mengungkap kasusnya entah pelecehan atau apa, paling tidak kan orang banyak yang tahu. Itulah yang menjadikan kadang masyarakat enggan untuk berbicara. Ya. Ya, makanya kenapa pemuda dan perempuan itu perlu aktif ya, kita yang bisa menggarap ini ya bagaimana dari sisi kreativitasnya agar korban tidak terekspos juga, tapi yang ingin kita suarakan itu tersampaikan. Ini yang jadi poin. Sudah tidak bisa dibuka atau linknya hilang, bahas link media yang cuma 404 gitu. Kode 404. Lubis yang tahu itu kalau kode 404. Mana ini menyala Bung Lubis. Menyala bangku. Lubis kayak Rico Ceper itu. Adiknya Rico Ceper. Ya, Kak. Gimana ini? Terkait masalah tadi juga ya, masalah pancing-pancing juga nih, sebenarnya asik nih Bang. Terkait pancing kayak gitu, ini asik dibahas untuk Situbondo. Jadi kayaknya Situbondo itu memang benar-benar butuh pancing. Dan kayaknya dari salah satu paslon ini juga ada yang mengganggu pancing itu kayak gitu ya, dengan program-program pancing yaitu UMKM katanya kayak gitu ya. Yang mudah-mudahan hal itu menjadi prospek baik ya terhadap masyarakat Situbondo. Ya kembali lagi ketika kita tadi bercerita bahwa kita itu tidak butuh ikannya, tapi kita butuh pancingnya. Pemerintah, masyarakat jangan hanya disuguhkan dengan bantuan, tapi masyarakat berilah pancingnya supaya dia itu mampu survive kayak gitu. Tapi memang kalau berbicara itu juga kita harus akui bahwa BLK Situbondo melalui pemerintah sekarang juga cukup aktif melakukan pelatihan-pelatihan. Tapi itu tadi terkadang memang pemuda-pemuda ikut pelatihan itu, setelah itu dari 20 misal mungkin hanya beberapa orang yang berani untuk akhirnya buka usaha. Nah ini yang memang perlu untuk ditingkatkan lagi, bagaimana pelatihan pembangunan mental, pembangunan mindset itu, bagaimana membuka sebuah usaha itu. Kalau bahasanya teman-teman itu diinkubasi mereka itu, bagaimana selayaknya nanti jadi telur yang menetas lalu bagus itu kan. Tadi kembali ke pancingan, peran pemerintah itu penting untuk menggelontorkan dananya, bukan untuk bantuan modal ya, tapi
bagaimana benar-benar datangkan orang-orang pintar nih untuk melatih pemuda-pemuda ini. Skillnya ya. Skill. Karena kadang kan pemuda pikirnya kalau udah ada modal gimana mau buka usaha, Mm-mm. atau yang ada modal pun belum tentu bisa berhasil dengan modalnya. Itu ini yang perlu di skill up. Kalau bahasanya salah satu paslon kan naik kelas, tapi di paslon lainnya juga pasti memiliki terobosan untuk itu. Kalau bahasa saya dan teman-teman itu skill up kan. Iya. Itu Keberanian ya penting bahasa juga sih, Bang. Indonesia naik kelas itu sebenarnya kan. Itu agar masyarakat pemuda-pemudanya tidak cuma main HP aja nih, bagaimana bisa menghasilkan. Dan dia bisa itu kalau sebagian teman-teman saya ada yang melakukan ini secara mandiri. Jadi dia punya usaha yang sudah jalan, akhirnya dia mengajak beberapa pemuda untuk belajar bareng sampai dicarikan modal juga. Tapi kan dampaknya kecil. Ini kenapa perlu pemerintah yang datang untuk menghadirkan itu pentingnya, daripada uang ini diampur-amburkan untuk bantuan, lebih baik seperti itu. Karena nanti dampaknya misalnya ada pemuda yang aktif produksi kerang, mau tidak mau tetangganya pasti ini yang kerajinan itu kan, yang orang-orang tua yang tidak punya penghasilan ngarep bantuan, akhirnya punya pekerjaan meskipun cuma masang kerajinan. Dan ini terjadi di Panarukan cukup aktif kan seperti ini. Atau pemuda bisa mengemas rengginang jadi sesuatu yang menarik, bisa ekspor pasarnya kan. Ini kan akhirnya nanti tetangganya juga ada yang pasti kerja itu kan. Jadi kalau sederhana saja, kalau saya pribadi pun kalau ada pesanan catering agak banyak, pasti tetangga yang bantu. Tidak mungkin kita datangkan orang dari luar. Iya. Ini perputaran uang ini yang memang pemerintah yang paling punya kemampuan untuk ngajari lah. Nah, UMKM ya. Atau kalau yang Poinnya. ngajari yang menghubungkan nih para UMKM baru dengan investor yang punya uang gitu. Saya punya nih uang nih Pak, ayo kita join. Atau buat pasarnya. Kita kan kopi banyak, tapi kan kebanyakan sebagian besar mungkin bingung juga mau dijual kemana gitu kan. Tadi aku juga gini Bang, sempat ya lihat di videonya salah satu paslon itu, Mas Rio itu tadi membahas masalah PAO. Enggak. Yang kita ketahui ya kita PAO di situ Bondo kayak gitu ya, bahwa PAO itu yang terbaik itu ada di situ Bondo Bang. Ya. Itu mana lagi? Bahkan yang dijual Probolinggo banyak yang ambil Nah, situ Bondo. Sebenarnya itu mangga situ Bondo, tapi Kebanyakan, kita ya. kembali lagi lemah dalam sebuah hal itu ya, untuk menguatkan identitas kayak gitu ya. Jadi tadi Mas Rio di dalam videonya itu juga sih asik ya. Jadi masyarakat itu tidak hanya di apa ya, diasumsikan bahwa kita punya mangga kita jual aja, jual secara gelondongan gitu. Tapi di situ Mas Rio punya ide bahwasanya mangga itu ingin disepertikan sama yang seperti Malang dan sebagainya. Itu ada apel dikeripikkan, ada nangka dikeripikkan. Ini Mas Rio berharap dan ingin ya, kalau mau jadi bupati katanya, kalau jadi bupati ini nanti mangga ini akan saya buat keripik kayak gitu. Ini keren nih. Itu tadi. Kalau kita kembali di awal, pemerintah itu yang membuka aksesnya, Ide, ya? menyediakan jalannya, membuka pasarnya. Ah. Persoalannya adalah pasar di Situbondo hari ini masih minim, tidak terbuka. Kasarnya kan gitu. Ya. Jadi saya tadi kasih contoh, kalau di Banyuwangi pasarnya ada nih, sama kayak Malang. Malang atau Bali pun, kalaupun pasarnya kan sudah ada, wisatawan banyak, pusat oleh-oleh mereka pasti jalan. Hari ini kita coba lihat saja posisi Situbondo. Rame tidak itu kan? Benar. Iya, saya tidak tahu. Mungkin Oke. kalau lewat kita pasti sepi. Siapa tahu lakunya online kan ya. Siapa Iya, tahu iya. lakunya online. Bahkan itu oleh pemerintah sekarang sempat ulang di apa namanya itu ya, dirombak ulang dari logonya ya, samanya logo yang sebelumnya tidak terlalu menarik, sekarang lebih dibuat menarik. Ada ikon yang mungkin mirip Bung Karno, kalau menurut saya itu dibuat lebih menarik. Mungkin tujuannya Kartun ingin itu ya, ingin lebih menarik. Tapi kayaknya tetap tidak ada yang tertarik kayak gitu. Iya, Ya, itu bukti tadi. nyata itu mati Karena sekarang kayaknya. bukan apa? Karena pasar kita memang minim untuk itu. Pertama, wisata kita juga banyak tidak jalan, lalu efek COVID itulah, setelah COVID. Lalu memang yang berkunjung juga minim. Terus kita juga masih bingung dengan identitas kita itu kan. Kita ini mau jadi kabupaten wisata atau kabupaten kultur atau kabupaten apa? Ini kan masih bingung kita. Dan ini menjadi masalah dari pemerintah sebelumnya lah. Kita mau berbicara kota santri, tapi ingin mengembangkan wisata. Ini juga bingung tipe wisatanya dengan santri gimana. Lalu berubah Bung Karno jadi santri Pancasila. Nah, santrinya tetap ada, Pancasila yang ada, tapi juga saya tidak tahu arahnya mau dibuat kemana nih. Gitu. Juga bingung juga kan. Iya. Nah, nanti misal Mas Rio ditakdir jadi, akhirnya jadi naik kelas, itu baru naik kelas. Gitu.
juga nanti mudah-mudahan tidak bingung juga naik kelasnya gimana gitu. Iya, Dengan benar. kekuatan yang sangat banyak sekali di Situbondo itu kan, Membius, beragam ya. Makanya kalau berbicara cuman misal kayak tadi keripik mangga lah, memangnya tidak ada yang pernah nyoba jadi keripik mangga tuh di Situbondo? Ya, Ada lah, teman saya malah kulitnya yang jadikan keripik. nah, Tapi itu nggak lagi. jadi apa-apa karena ada Makanya. pasarnya. Makanya saya juga berharap ya ketika tadi saya melihat video itu Mas Rio menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan Mas Rio juga mendorong pengusaha-usaha muda ya, UMKM di Situbondo ke depannya untuk juga sekalian membantu mencarikan pasarnya kayak gitu di luar. Membuka pasarnya. Itu yang Jadi penting. kita mengelola, kita tinggal membuang nih keluar nih. Ada pasar yang sudah akan mencerap. Nah, mungkin entah seperti apa nanti ketika mungkin Mas Rio terpilih menjadi bupati bisa melakukan hal itu. Harapan saya sih di Situbondo, saya berharap yang terbaik kayak gitu ya. Itu nanti kita bisa lebih bahas lebih lengkap tentang topik UMKM. Benar. Karena nanti ada banyak hal yang bisa dibahas. Kita bisa datangkan beberapa ketua-ketua paguyuban lah yang bergerak bersama UMKM. Apa yang menjadi keresahan mereka itu kita nanti bisa bahas. Saya dagang babeng, Bang. Termasuk juga ini, Bang. Babeng goreng. Jadi kan memang fungsi dari pemerintah tadi menyediakan pancing dan juga merangsang bagaimana masyarakat bisa aktif sendiri. Iya, benar. Tapi PR-nya jangan hanya menyediakan pancing, Mas. Iya. Pancingnya yang seperti apa dan bagaimana biar ikannya itu juga tertarik. Ya, khawatir cuman Itu. manis waktu kampanye semua Manis nih. waktu kampanye terus pancingnya hanya formalitas saja, itu saja ya kita bosan. Contoh kita diberikan wadah dengan seminar dan sebagainya, itu sudah sangat membosankan dengan bentuk-bentuk seperti itu kepada pemuda. Mentoring mungkin itu. Iya, lebih kepada mungkin pendekatan emosional ya. Ini menjadi PR. Bagaimana pemerintah bisa melakukan pendekatan emosional kepada masyarakat. Bukan hanya formalitas-formalitas dengan pendidikan yang webinar, terus pertemuan yang hanya sekali atau 2 kali seperti itu. Iya, banyak PR lah untuk pemerintah yang akan datang siapapun yang terpilih. Gak apa-apa, lepaskan Susi. Lepaskan, Ya, kayak ini jengkel ini. Menurut Mas Lubis dan si cewek, saya tak tahu namanya. Susi si cewek itu ya, Susi. Apa ada perubahan atau malah kemunduran? Adalah perubahan. Pasti ada perubahan. Kalau berbicara mundur tidak juga. Dalam artian, cuman itu tadi. Semangat dari pemuda itu tidak mudah puas, Mas Asro. Jadi ketika misal dari pemerintah sebelumnya lalu yang sekarang ada perubahan yang cukup terlihat, terkadang dari segi pemuda ini masih banyak sekali yang harus dibenahi gitu kan. Nah, ini yang menjadi bahasan yang menarik ketika nanti pemuda-pemuda mulai berani nih muncul buat video. Saya aktif di bidang lingkungan, selama ini saya bergerak seperti ini, harapan saya nanti pemimpin setelah ini bisa seperti ini menarik. Mudah-mudahan nanti IUS bisa ngadakan lomba lah khusus untuk bagi ide dan pikiran dari pemuda ya. Itu menarik kan. Jadi kita bisa coba nanti cari siapa yang mau mensponsori untuk mengadakan lomba harapan pemuda untuk pilkada. Oke. Bukan untuk mendukung ini ya, tapi lebih pada idenya. Jadi saya nanti maunya kalau pemerintah setelah ini yang jadi ini siapapun seperti ini. Ini kita kayak menarik agar konten-konten juga mulai bervariasi lah kan. Iya. Ini kayaknya kita mungkin ada nanti sponsor-sponsor yang nonton bisa untuk nyponsori. Mudah-mudahan ya sponsor monggo. Ini ya. Sudah cukup kayaknya, ini sudah hampir 2 jam, hampir 1,5 jam lah kita ngobrol. Ya ngobrol-ngobrol tidak jelas tapi mudah-mudahan ada sisi penting yang bisa diterima oleh masyarakat. Kita bertemu lagi di pandangan politik pemuda selanjutnya dengan bahas tentang budaya dan seni. Itu keren Bang. Atau nanti kita coba cari narasumber. Atau ada yang tertarik untuk gabung bisa inbox ke akun kami. Oke. Jadi saya mau jadi narasumber nih. Tidak apa. Kita tidak membatasi mau sudah terkenal atau tidak, terserah. Jadi budaya itu kan pengimbang Bang sebenarnya Bang. Jadi saya kasih kesempatan untuk closing statement dari Lubis dan Susi. Silakan saya utamakan perempuan dulu. Susi dong. Closing statement dari saya mengambil kata-kata dari Benazir Bhutto, salah satu mungkin ya pertama kalinya Perdana Menteri di Pakistan itu mengatakan
Ini saya mewakili perempuan ya. Nggak apa-apa. Sebagai perempuan, saya merasa tidak peduli seberapa banyak kita lakukan, tapi saya percaya kitalah yang harus maju dan membuat suara kita didengar. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dari saya. Lubis. Ya. Saya hanya mau menyesuaikan dengan tema saja ya, pemuda terhadap Pilkada 2024 ini. Saya hanya mau menyampaikan kepada teman-teman pemuda yang ada di Situbondo, di tahun 2024 ini adalah tahun politik, di mana yang hari ini kita akan menghadapi yang namanya Pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Jadi saya ingin teman-teman itu rasional dalam memilih seorang calon pemimpin. Dia harus detail dengan bagaimana track record yang sudah ia lakukan, apa yang sudah terjadi, dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya seandainya ini diteruskan seperti apa, kalau ini dimajukan ini seperti apa. Saya harap teman-teman itu objektif. Carilah yang terbaik dari yang terbaik. Bukan kita asal-asalan memilih. Karena tadi berbicara tentang money politik, bahwa money politik lah yang sebenarnya memaksa kita untuk melakukan tindakan yang melawan hukum sebenarnya ya. Ya mungkin cukup itulah dari saya ya. Mudah-mudahan rakyat Situbondo memilih pemimpin yang tepat dan pas dan bersih. Ya, terima kasih. Jadi malam ini kita cukup banyak bercuap-cuap dan berdiskusi santai tentang pemuda dan perempuan dalam dunia politik. Kita tentu menikmati demokrasi kali ini. Siapapun yang jadi pemimpin di pemerintahan selanjutnya, entah petahana yang dilanjutkan atau Mas Rio dengan jargon petenangnya, kita semua tetap harus menyadari bahwa peran pemuda cukup penting dan signifikan dalam pemerintahan yang akan datang. Entah mengawal, mendampingi, dan juga memastikan bahwa pemerintahan di Situbondo adalah pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang memang terbebas dari korupsi, dan juga memastikan bagaimana pemuda bisa terlibat aktif dalam pengembangan ekonomi tentunya. Dan juga entah itu dalam pergerakan-pergerakan sosial lainnya. Terima kasih dan sampai bertemu di pandangan politik pemuda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.